Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai converse. Converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Dengan rumus Q implikasi dari R, maka converse-nya ialah R implikasi dari Q. Saya akan memberikan dua contoh soal. Persoalan yang pertama, jika saya membaca buku, maka saya pintar. Kita tandai jika saya membaca buku sebagai Q, lalu jika saya pintar sebagai R. Maka dapat kita ketahui bahwa converse-nya ialah jika saya pintar, maka saya membaca buku. Persoalan yang kedua, diketahui implikasinya ialah Q dan R implikasi dari P. Kita dapat simpulkan bahwa converse-nya adalah P implikasi dari Q dan R. Mengapa demikian? Karena kita telah mengetahui bahwa converse merupakan kebalikan dari pernyataan implikasi. Perkenalkan, nama saya Gita Jenitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori inverse. Inverse merupakan negasi dari pernyataan implikasi. Dapat dicontohkan. Implikasinya, jika Gita makan, maka Gita kenyang. Sedangkan pernyataan inverse atau negasi dari pernyataan implikasinya menjadi jika Gita tidak makan, maka Gita tidak kenyang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggun Fitriani Budi, perwakilan dari kelompok 3. Nah, insya Allah di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang kontrapositif. Nah, kita langsung mulai ke materinya ya. Kontrapositif adalah menegasikan antredean dan konsekuen, kemudian ditukar letaknya sehingga diperoleh implikasi yang baru. Nah, itu maksud dari kontrapositif. Selanjutnya kita melanjutkan ke pembuktian dengan kontrapositif. Nah, pembuktian dengan kontrapositif adalah salah satu metode pembuktian tidak langsung selain pembuktian dengan kontradiksi. Pembuktian dengan kontrapositif itu Pembuktian dengan kontrapositif ini didasarkan pada nilai kebenaran pernyataan. Jika P maka Q ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Jadi, yang perlu kita lakukan untuk pembuktian suatu implikasi dengan kontrapositif adalah dengan menegasikan konklusinya. Kemudian, tunjukkan bahwa negasi dari konklusi mengakibatkan negasi dari antesidennya. Oke, mungkin itu penjelasan tentang pembuktian dengan kontrapositif. Kita lanjut lagi ke contoh. Nah, di sini ada contohnya yaitu kontrapositif dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Nah, jadi kembali lagi ke pembuktian yaitu jika P maka Q ekuivalennya, jika bukan Q maka bukan P ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika Iwan rajin belajar, maka ibunya memberi hadiah. Kontrapositifnya, jika ibunya tidak memberi hadiah, maka Iwan tidak rajin belajar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cukup sekian dari Anggun. Mudah-mudahan ada materi yang bisa Anggun bantu dan dipahami ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum aljabar. Hukum-hukum aljabar yaitu yang pertama ada hukum idempoten, yang kedua ada hukum komutatif, yang ketiga ada hukum asosiatif, yang keempat ada hukum distributif, dan yang kelima ada hukum identitas. Hukum idempoten berlaku pada operasi irisan dan gabungan.
Rumusnya A irisan A sama dengan A. A gabungan A sama dengan A. Contoh dari hukum idempoten adalah A S irisan S sama dengan S. B S gabungan S sama dengan S. Dan untuk penyelesaiannya, yang pertama S gabungan S sama dengan Indonesia, India, Inggris. Gabungan Indonesia. B S irisan S sama dengan Indonesia, India, Inggris. Irisan Indonesia, India, Inggris. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian idempoten menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah himpunan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Diah Zahra Gisni, akan menjelaskan tabel kebenaran untuk pembuktian hukum-hukum aljabar proposisi. Semuanya ada 11 hukum. Yang pertama ada hukum idempoten. Karena hukum ini adalah hubungan satu proposisi, jadi P or P atau PNP yang artinya hanya ada satu variabel yaitu P, maka untuk tabel kebenarannya hanya ada 2 baris yaitu benar dan salah saja setiap kolom variabel. Contoh pembuktian hukum ini bisa dilihat pada baris pertama tabel, yaitu variabel P bersifat true dan P kedua juga true. Hasil dari P, NP alias true and true adalah true. Sesuai dengan bunyi hukum idempoten yang menyebutkan P, NP pasti ekuivalen dengan Hukum komutatif adalah hukum yang artinya ketika kita menukar angka dan jawaban tetap akan sama untuk operasi penjumlahan atau perkalian. Rumusnya P konjungsi Q konjungsi P. P disjungsi Q disjungsi P. Hukum asosiatif yaitu hukum yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan yang berbeda, tergantung dari yang mana yang akan dihitung pertama. Rumusnya P disjungsi Q disjungsi R. Yang kedua ada hukum asosiatif. Pada hukum ini perlu 3 variabel, makanya ada 8 baris pada setiap kolom variabel. Ada 2 tabel tapi keseluruhannya sama, hanya beda operasi hitung saja, yang satu OR sedang yang sebelahnya AND. Dalam pembuktiannya semua sama. Yang pertama dikerjakan adalah operasi dalam kurung paling kiri, yaitu P OR Q atau PNQ jika di tabel sebelahnya. Kemudian dalam kurung lainnya Q OR R. Baru setelah itu buktikan hasil dari Q OR R di OR lagi dengan P, lalu P OR Q OR R pasti hasilnya saling ekuivalen. Penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Rumusnya P konjungsi Q disjungsi R. P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. P konjungsi Q disjungsi R disjungsi P konjungsi R. Hukum identitas menyebutkan bahwa sesuatu adalah sama atau bisa disebut dengan identik dengan dirinya sendiri. Menurut hukum ini, A adalah A. Konjungsi F
ekspresi F. Yang keenam ada hukum komplement. Hukum ini dapat membuktikan bahwa satu variabel bersama negasinya dapat saling ekuivalen dengan nilai konstanta proporsional. Untuk membuktikannya dalam tabel kebenaran, perlu membuat kolom negasi P, kolom negasi dari negasi P, kolom benar dan negasinya, lalu kolom salah. Masuk ke rumus hukum komplement yang berbunyi P or negasi P ekuivalen dengan benar. Bisa dilihat dalam tabel kebenaran bahwa hasil dari P or negasi P pasti benar. Tidak peduli apa kondisi nilai konstanta P, pasti hasilnya tetap benar. Hal ini berlaku juga pada bunyi P n negasi P yang ekuivalen dengan salah. Lalu ada hukum komplement yang berbunyi negasi dari negasi P ekuivalen dengan P. Karena negasi adalah kebalikan, maka negasi dari negasi P itu sama saja jadi balik lagi ke nilai P. Yang terakhir berbunyi negasi benar ekuivalen dengan salah. Rumus ini terbukti karena negasi atau kebalikan dari benar adalah salah. Jadi bisa disimpulkan bahwa negasi benar itu sama dengan salah. Yang ketujuh ada hukum transposisi. Hukum ini memerlukan dua variabel dan negasinya, karena akan membuktikan bahwa implikasi dua variabel dapat saling ekuivalen dengan variabel itu sendiri dalam kondisi negasi, dan posisinya ditukar. Bisa dilihat dalam tabel bahwa hasil nilai kebenaran P implikasi Q pasti sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Saya akan menjelaskan tentang hukum implikasi. Hukum implikasi yaitu pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika dan maka. Sehingga notasi P dan Q dibaca jika P maka Q hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah. Hukum ekuivalen yaitu dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen atau setara dalam logika berekivalensi logis jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika pernyataan majemuk X dan Y ekuivalen ditulis X sama dengan Y, maka nilai kebenaran pernyataan majemuk X dan Y sama. Hukum De Morgan adalah dua pernyataan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan, dan hukumnya adalah untuk dua himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Fadila Putri, saya dari kelompok 3 Logika Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekuivalensi. Apa itu ekuivalensi? Ekuivalensi adalah dua pernyataan majemuk A dan B. Dikatakan ekuivalen atau bisa disebut juga setara dalam logika. Jika memiliki nilai kebenaran yang sama, dinotasikan A setara B atau A ekuivalen B. Berikut adalah contoh pernyataan berbentuk narasi ekuivalen majemuk. Jika saya pergi ke sekolah naik bus, maka saya akan sampai sekolah tepat waktu. Sama dengan atau ekuivalen jika saya tidak sampai sekolah tepat waktu, maka saya pergi ke sekolah tidak naik bus. Berikut adalah tabel kebenaran dari ekuivalensi. Jika P adalah benar dan jika Q adalah benar, maka P implikasi Q adalah benar. Jika P adalah benar, jika Q adalah salah, maka P implikasi Q adalah salah. Sekarang, P dinegasikan. Tadinya benar menjadi salah, dan yang kedua tadinya benar menjadi salah. Lalu, negasi P dijungsi Q menjadi benar dan yang kedua menjadi salah. Bisa disimpulkan P implikasi Q setara atau ekuivalen dengan negasi P dijungsi Q.